Halo teman-teman, pada video kali ini gua akan membahas DIY kanister filter. Jadi kita akan bikin kanister filter yang telah berhasil gua buat. Yuk, langsung aja kita ikutin proses buatnya. Oke, kita langsung bikin ya proses tahap awalnya. Di sini gua mulai untuk memotong bagian outlet dari pompa kanister filternya. Nah, kemudian kita akan memasangkan pipa sebagai sambungannya nanti. Jadi teman-teman perlu diketahui, ini yang perlu teman-teman lihat di sini adalah proses membuatnya. Jadi kalian bisa menggunakan bahan yang sesuai dengan kebutuhan kalian, mulai dari pompanya, mulai dari peralatannya, yang bisa kalian sesuaikan juga dengan budget kalian dan kebutuhan kalian. Karena DIY ini sendiri pada dasarnya ditujukan untuk membuat filter kanister yang speknya lebih baik dengan harga yang kurang lebih sama ya. Jadi nggak selalu DIY itu bertujuan untuk membuat kanister filter atau produk-produk lainnya yang ingin kita buat itu dengan tujuan dengan harga lebih murah. Belum tentu. Kadang kita berpikir untuk membuat dengan budget yang kurang lebih sama tapi dengan spek yang lebih baik. Nah, setelah kita melakukan pemotongan, sekarang waktunya memasang ini konektor ke outlet dari pompanya. Jangan lupa untuk menggunakan lem sealant. Jadi lem sealant itu penting banget ya teman-teman. Walaupun udah ada sealnya, jadi kita perlu untuk menjaga kemungkinan terjadinya kebocoran. Karena kanister filter itu sangat bergantung sekali ya dengan kondisi kekedapan. Jadi kalau terjadi kebocoran itu biasanya nggak optimal kerjanya gitu. Nah, ini wadahnya yang gue gunakan toples seperti ini. Ya, kalian bisa menggunakan bahan yang lebih baik ya. Mulai dari toplesnya sendiri yang bisa lebih baik, misalnya produk lain yang terkenal sealnya kuat, atau kalian mau bikin dari pipa yang banyak dipakai orang juga bisa. Nah, ini bagian yang terpenting adalah membuat lubang-lubangnya ini ya teman-teman. Jadi lubang-lubang ini yang kita buat itu nggak boleh sama sekali terjadi kebocoran. Artinya kita harus bikin lubang yang benar-benar pas ya. Ya, kalau perlu agak sedikit maksa kalau masukin sambungannya. Jadi memperkecil kemungkinan bocor. Karena kalau seandainya dari pembuatan lubangnya kita udah nggak bener, biasanya akan terjadi banyak bocoran ya. Jadi benar-benar harus diperhatiin nih masalah lubang-lubang ini. Dibuat sepresisi mungkin. Jangan terlalu longgar. Nah, ini gua untuk mencoba dulu ya sambungannya, konektornya. Di sini gua pakai quick release ya buat sambungannya. Jadi untuk mempermudah juga nanti kalau gua mau membersihkan filter ini. Nah, ini adalah spons yang gua gunakan sebagai media filter, salah satu media filter ini. Jadi nanti ada beberapa lapisan ya. Jadi lapisannya juga nanti disesuaikan dengan kebutuhan kalian, bisa kalian sesuaikan, nggak harus sama medianya. Tapi pada dasarnya kalau gua di sini menggunakan paling bawah adalah media yang istilahnya rongga-rongganya itu besar ya. Jadi sirkulasi airnya tuh yang untuk masuknya itu lebih bagus gitu. Jadi nggak menghambat air masuknya. Nah, justru semakin mendekati pompa yang untuk mengeluarkan air dari wadah kanisternya ini, nah itu gue menggunakan media-media yang lebih padat. Nah, ini bagian dasarnya gue menggunakan bakteri starter untuk membantu mempercepat penjernihan air dan mengurai amonia. Dan ini gue masukin media berikutnya yang agak ini ya, berongga. Dan sebenarnya ini juga bisa difungsikan sebagai rumah bakteri juga. Jadi pada bagian atasnya kemudian gue
tutup nih pakai sponge filter yang tadi. Lalu di atasnya lagi gue menggunakan karbon aktif. Dan kemudian tahap akhirnya itu Dacron. Baru kemudian masuk si pompanya. Nah, sekarang kita akan membuat lubang nih buat kabelnya ya teman-teman. Nah, ini kabel pompanya dipotong dulu. Kemudian kita masukkan. Dan ini gue menggunakan selang untuk menjadi penutup kabelnya nanti. Jadi penghubung kabelnya itu ditutup pakai ini nanti, supaya untuk menghindari kebocoran ya. Jadi ditaruh dulu di bagian bawah, masukkan, kemudian kabelnya lewatkan, masukkan lagi selangnya. Nah, baru dilem pakai power glue kayak gini. Kemudian untuk di dalam selangnya tadi, di antara kabel, celah-celah kabel itu nantinya akan gua pasang lem juga, yaitu tepatnya lem sealant. Ini juga bertujuan tentu aja untuk mencegah kebocoran. Jadi semua kemungkinan bocor itu kita minimalisir. Oke, ini sekarang bagian kabel yang untuk di luarnya. Kita sambung lagi ya. Kita sambung dengan hati-hati, pastikan sambungannya kuat ya, dan nggak mudah bergerak. Nah, ini udah siap nih, udah tinggal kita tes nantinya. Tapi jangan lupa untuk di bagian sambungan-sambungan pipa untuk inletnya, untuk outletnya juga dilem lagi. Jadi untuk menghindari segala kemungkinan bocor. Nah, untuk konektornya ini udah gua cat ya teman-teman. Jadi supaya warnanya itu sama lah ya. Jadi nggak terlalu banyak belang-belang. Biar cuman buat supaya terlihat lebih keren aja ya. Kemudian ini gua pasangin nih di sini lem, semua sambungan lem. Kemudian di bagian penutup ini, di celah bagian sealnya itu gua tambahin lagi sealant. Nah, pasti kalian akan bertanya, bingung gimana cara bersihinnya nanti kalau dilem juga. Jadi lem ini sifatnya bisa dibuka ya teman-teman nanti. Jadi setelah dia dipasang, tetap akan bisa dibuka dan justru dia menjadi seal tambahan nantinya. Jadi setelah kita bersihkan nantinya, terus kita pasang lagi, kalau seandainya terjadi kebocoran, kita bisa tambahin lagi gitu. Makanya kata gua tadi, kalian harus pilih lagi bahan untuk wadah kanisternya itu dengan yang lebih baik lagi daripada ini, juga akan lebih bagus ya. Di sini gue cuman untuk mencegah terjadinya kebocoran aja, makanya gue tambahin lem sealant lagi. Bisa juga kalian bikin dari pipa untuk rumah kanisternya. Nah, ini udah, jadi enaknya quick release tuh gini ya, tinggal pasang, tinggal colok, udah nggak bocor. Nah, untuk selangnya ini gue kasih keran ya teman-teman. Jadi keran ini nanti berfungsi di saat gue mau bersihin, gue tinggal matiin dulu di kerannya, pompanya gue matiin. Jadi kalau gue bawa keluar si kanister filternya itu nggak netes-netes ya. Jadi itu sebenarnya opsional ya, bisa pakai bisa enggak. Jangan lupa isi air untuk pancingan pompanya. Nah, untuk biaya sendiri yang gue keluarin teman-teman buat bikin ini kurang lebih sekitar 300 ribuan. Itu nggak termasuk lily pipe ya. Untuk lily pipe juga bisa kalian sesuaikan dengan budget kalian untuk pakai lily pipe atau enggak. Nah, ini tinggal kita colok aja, udah dibuka dulu. Oke, ini dia udah jalan nih teman-teman. Lumayan kuat juga. Nantinya mau gue pakein ini ke tank yang 60 cm ya. Saya kira-kira seperti itu. Nah, ini kita akan uji dia ditaruh di bawah apakah masih bagus. Nah, ini sekitar ketinggiannya ini sekitar 1 meter ya. Tuh, masih tetap bagus, stabil. Jadi itu dia teman-teman, kira-kira untuk membuat kanister filter dengan budget yang kurang lebih sama dengan produk-produk yang ada di pasaran, tapi kita bisa bikin dengan spek sesuai dengan yang kita harapkan.
dan yang kita mau. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman di video-video kita selanjutnya.